Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Agustin dengan NIM 440224653 di mana saya merupakan mahasiswa semester 3 Rekayasa Perancangan Mekanik Universitas Diponegoro angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulink, pemodelan dan kontrol PID. Di mana untuk saya sendiri itu dalam kelompok 5 kelas D, di mana untuk anggota saya sendiri itu ada Muhammad Zaki Azra Anwar, Elvin Kurnia Ramadan, Diki Dermawan Ahmad, Dia Jonathan Jepang, dan saya sendiri Muhammad Heri Agustin. Jadi teman-teman, di sini mengenai pengantar pemodelan dan sistem kontrol. Jadi pemodelan dan kontrol itu merupakan dua aspek penting dalam bidang sistem dinamik dan otomatis. Modelan ini berfungsi untuk mempresentasikan sistem ke dalam fisik ke dalam bentuk matematis atau simulasi, sehingga perilaku sistem dapat dipelajari dan dianalisis tanpa harus melakukan percobaan langsung pada sistem sebenarnya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar dari sistem dinamik simulink ini? Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini, teman-teman, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami cara membuat model sistem dinamik di simulink. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan kontrol PID pada berbagai model sistem. Yang ketiga, itu mahasiswa mampu menganalisis pengaruh parameter kontrol terhadap respon sistem. Nah, dalam dunia teknik ini, hampir semua sistem fisik ini memiliki perilaku dinamis. Jadi, teman-teman, artinya keluarnya berubah terhadap waktu tergantung pada kondisi masuknya atau gangguan. Contoh, suhu ruangan berubah ketika AC dinyalakan atau dimatikan. Terus ada juga ketinggian air dalam tangki yang berubah saat debit air masuk atau keluar bentuknya. Selanjutnya itu ada kecepatan motor berubah sesuai dengan besar tegangan diberikan. Nah, untuk memahami dan mengendalikan sistem-sistem tersebut dibutuhkan pemodelan agar kita dapat mempresentasikan hubungan sistematis antara input dan output pada sistem. Setelah sistem dimodelkan tadi, langkah berikutnya itu adalah merancang kontrol, di mana kontrol ini merupakan kendali yang dapat membuat sistem berperilaku sesuai keinginan, seperti menjaga kestabilan, mencapai target atau poin, atau meredam gangguan eksternal. Nah, dari tadi aku juga menyebutkan mengenai sistem kontrol. Sebenarnya apa sih pengertian dari sistem kontrol itu sendiri? Jadi teman-teman, sistem kontrol itu adalah sistem yang mengatur perilaku sistem lain agar dapat mencapai kondisi yang diinginkan dengan cara membandingkan output aktual terhadap nilai referensi atau set point, lalu menghasilkan aksi koreksi. Nah, apa saja sih jenis-jenis dari sistem kontrol ini? Jadi, sistem kontrol ini dibagi menjadi dua, yaitu kontrol open loop atau loop terbuka dan juga kontrol closed loop atau loop tertutup. Di mana untuk kontrol open loop atau loop terbuka itu sistemnya itu yang outputnya tidak dibanding dengan output aktual. Jadi tidak ada koreksi secara otomatis yang tentu mesin cuci, timer lampu taman, seperti timer lampu taman, di mana tidak ada koreksi otomatis lah begitu. Selanjutnya itu ada kontrol closed loop, itu ada loop tertutup, di mana ini sistem yang outputnya bisa dibandingkan dengan input aktual, lalu dikoreksi melalui umpan balik. Contoh itu pada AC dengan termostat, terus switch kontrol pada mesin. Nah, selanjutnya itu adalah pemodelan sistem dinamik. Jadi pemodelan itu teman-teman perlu diketahui bahwa ini itu merupakan proses mengambil penggambaran sistem fisik ke dalam bentuk matematis. Biasanya bentuknya ini berupa persamaan diferensial. Tujuan pemodelan ini adalah untuk memahami berapa sistem merespons suatu masukan atau gangguan. Nah, biasanya untuk bentuk umum persamaan dinamik ini dapat berupa output sama dengan F input parameter dan waktu. Jadi ada juga di mekanik itu ada massa, pegas, dan pergamaran. Terus ada di elektrik
Itu ada resistor, induktor, dan kapasitor dan motor. Selain itu ada thermal, dia ada pemanasan dan pendinginan. Terus yang terakhir ada hidrolik, aliran fluida seperti air. Nah, ada juga yang dinamai dengan domain waktu dan domain delay. Untuk dapat mempermudah analisis sistem dinamik ini, persamaan diferensial sering diubah ke domain delay sehingga lebih mudah dimanipulasi menjadi fungsi alih atau transportation. Fungsi alih ini didefinisikan sebagai JS sama dengan JS per US, di mana US itu input dan JS itu adalah output. Nah, ini penjelasan mengenai simulasi dan pemodelan di simulink. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa simulink itu adalah bagian dari MATLAB yang menyediakan lingkungan simulasi berbasis blok diagram. Nah, dengan simulink inilah kita dapat membangun model sistem dinamis secara visual tanpa persamaan manual. Selain itu juga dapat melakukan simulasi waktu nyata atau time response. Terus ada juga dapat menganalisis response sistem terhadap berbagai input atau gangguan. Nah, di mana setiap blok di simulink ini merepresentasikan operasi matematis seperti pemudaan, integrasi, penguatan atau gain, atau fungsi transfer. Nah, ada juga di dalam materi kita ini ada konsep sistem model level, di mana sistem tangki ini menggambarkan bagaimana cairan masuk dan keluar dari wadah yang tertutup. Hubungan antara debit aliran dan ketinggian cairan adalah A dH per dt sambungan I in dikurang I out. Jadi I yang masuk dikurang dengan I yang keluar, di mana A itu merupakan luas penampungan tangki, A itu tinggi cairan, terus ada Q in debit masuk dan Q out adalah debit keluar. Nah, pemodelan di simulink ini dapat menggunakan 4 cara, yaitu gunakan diagram untuk menghitung Q in diferensial, terus gunakan gain untuk menentukan pengaruh luas tangki, terus gunakan integrator untuk dapat menghitung perubahan tinggi cairan terhadap waktu. Nah, terakhir itu dapat menggunakan sub untuk memantau grafik perubahan tinggi cairan. Nah, ada model-model mastering damper, di mana yang pertama itu kita membahas mengenai konsep sistem. Jadi sistem ini menggambarkan hubungan antara gaya, massa, proses dan program. Di mana untuk persamaan gerak sendiri itu ada NX tambah BX ditambah CX dengan ST. Yang pertama itu ada pemodelan di simulink. Sum itu adalah menambahkan gaya, terus ada juga gain untuk menghitung kecepatan, integrator itu 2 kali untuk mendapatkan kecepatan dan posisi, terus untuk menampilkan grafik posisi terhadap waktu. Nah, selanjutnya itu adalah fungsi alih, di mana untuk rumusnya sendiri itu adalah per NX sama dengan 1 per NX kuadrat ditambah BX ditambah K, di mana respon step ini dapat digunakan untuk mengetahui frekuensi alami waktu naik dari sistem. Nah, selanjutnya itu ada model DC servomotor, di mana untuk prinsip kerjanya itu motor DC ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau putaran, yaitu ada persamaan dasarnya, teman-teman. Nah, untuk persamaan dasarnya itu ada di sini. Nah, hanya itu ada pemodelan di sini. Itu ada integrator untuk menghitung kecepatan dan posisi, ada gain untuk parameter KT, KB, J, B, R, L. Nah, ada juga cukup untuk menampilkan respon kecepatan motor. Nah, ada juga fungsi alihnya yang dapat terbaca di sini. Selanjutnya itu ada mengenai kontrol PID. Jadi untuk prinsip kerja kontrol PID ini terdiri dari 3 aksi kontrol, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Di mana proporsional itu untuk mempercepat respon, terus ada juga integral itu untuk menghilangkan error steady state, terus ada derivatif memperbaiki kestabilan. Nah, fungsinya di simulink itu dapat menggunakan blok PID controller yang bisa atur nilai KT, KT, KB secara manual atau otomatis auto timing. Nah, penerapan pada sistem
tank level pada kontrol PID ini itu ada tanpa kontrol, sistem lambat dan error tak besar. Nah, ada juga dengan kontrol PID itu sistem lebih cepat, stabil, dan error steady state kecil. Nah, ada juga quarter car model, dimana untuk konsep suspensinya itu model quarter car ini menggambarkan seperempat bagian kendaraan. Tujuannya itu untuk menganalisis secara keadaan saat melintasi permukaan jalan. Nah, ada beberapa komponen di dalam quarter car model ini, yaitu ada MS masa kendaraan, MU masa roda, KS ada KS itu ada pegas suspensi, CS itu peredaman suspensi, dan KT itu ada kelakuan berat. Nah, selanjutnya itu ada persamaan gerak yang dapat teman-teman baca dan catat untuk ini. Nah, selanjutnya itu mengenai gambar model pertama teman-teman, yaitu gambar model tank level atau pemodelan sistem dinamis. Jadi pada gambar ini terlihat model sistem level air di dalam tangki, di mana sisi kiri ini ya teman-teman terdapat aliran masuk atau inflow, sedangkan di sisi kanan ini ada aliran keluar atau outflow. Nah, dapat dilihat ini ada Q2 sama dengan KP theta C itu satu, terus Q2 dikurang Q1 sama dengan AH derajat. Nah, Q1 R sama dengan H. Nah, tujuan dari pengendali di sini adalah menjaga tinggi permukaan agar tetap stabil di sekitar nilai set point yang diinginkan. Nah, jika debit air yang masuk lebih besar, maka permukaan air akan naik. Sebaiknya, jika aliran keluar lebih besar, air itu akan turun. Dengan menggunakan kontrol profesional ini, sistem akan menyesuaikan aliran masuk secara otomatis agar perbedaan antara tinggi aktual dan set point itu bisa diinginkan. Grafik di bawahnya ini menunjukkan perubahan tinggi air terhadap waktu, di mana kita dapat melihat bagaimana sistem bersosialisasi sebelum akhirnya stabil di titik keseimbangan. Nah, teman-teman, untuk komponen yang digunakan pada simulink pada contoh gambar model 1 ini itu adalah RAM, gain, terus ada gain 2, scoop, gain 1, dan J paket. Dimana untuk RAM ini itu adalah pembuka dari suatu permodelan ini, dan scoop ini adalah penutup untuk di dalam pemodelan ini. Nah, begitupun dengan ini, sama saja konsepnya dengan yang tadi, namun di sini lebih panjang lagi teman-teman untuk pemodelannya. Nah, tetapi untuk konsep secara gambarnya itu ada sama saja, yaitu model tank level, di mana ini terdapat output dan juga inputnya. Nah, untuk di simulink itu ada digunakan banyak sekali komponen teman-teman. Di antaranya itu ada gain 2 dan scoop, terus ada juga integrator, dan juga dapat teman-teman lihat ini ada sound. Nah, ini konsisten ini itu bereaksi terhadap controller, di mana di controller ini akan ke tank. Nah, tank ini akan scope, di mana scope ini adalah untuk keluar gitu. Selanjutnya itu ada pemulihan kedua nih teman-teman, dimana untuk pemulihan kedua ini ada gambar model mass spring damper, dimana gambar ini menunjukkan model sistem mekanik yang terdiri dari massa atau M seperti ini teman-teman, terus pegas atau K, dan peredam suara itu C. Nah, ketika gaya keluar diberikan pada massa, maka massa akan bergerak maju dan mundur tergantung pada kekakuan pegas dan gaya rendaman. Nah, sistem ini digunakan untuk mempelajari gerakan dan respon dinamis
Jika nilai redaman kecil, gerakannya akan beroscilasi lama. Namun, jika redaman ini besar, gerakan lebih cepat terhenti. Nah, di Simulink sendiri, itu model ini bisa direpresentasikan dengan transfer function dari gaya terhadap perpindahan, sehingga kita dapat menganalisis bagaimana sistem respon terhadap gaya tertentu. Nah, ini juga merupakan gambar model mainstream damper, di mana untuk ini sendiri lebih banyak sih daripada yang sebelumnya untuk Simulink sendiri. Namun secara konsep itu sama saja, yaitu gambar model mainstream damper, di mana menunjukkan sistem mekanik yang terdiri dari massa, pegas, dan juga peredam. Nah, selanjutnya itu ada gambar model DC servomotor, di mana gambar ini menunjukkan model DC servomotor, yaitu aktuator yang digunakan untuk mengontrol posisi atau kecepatan. Di sisi lain, terhadap input tegangan atau PA yang masuk ke motor. Nah, tegangan ini menghasilkan arus yang membentuk medan magnet dan menyebabkan rotor berputar. Kecepatan dan posisi putaran rotor inilah yang menjadi output digital. Melalui pemodelan matematis, hubungan antara tegangan input dan kecepatan putaran ini dapat digambarkan sebagai fungsi alih atau transfer function. Di Simulink sendiri, blok-blok seperti integrator, gain, sum digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara torsi, kecepatan, dan fungsi dinamis. Nah, di sini teman-teman digunakan constraints, terus ada transfer form 1, gain, transfer form, dan juga gain 1. Nah, untuk ini ada armatur sirkuit, itu ada rotor dan juga fixed wheel. Nah, untuk ini sendiri itu ada constraint, di mana constraint ini sendiri ada 0.3, terus ada PID controller, terus tank sendiri itu ada ke display dan juga ke scope untuk mengeluarkannya. Nah, selanjutnya itu ada quarter car model atau model suspensi mobil, di mana ini adalah model seperempat kendaraan yang digunakan untuk mempelajari sistem suspensi mobil. Nah, model ini hanya mewakili satu roda dan bagian bodi atasnya. Di dalamnya itu terdapat tugas untuk meredam yang bekerja untuk menyerap guncangan dari jalan. Nah, selanjutnya itu ketika roda melewati permukaan yang tidak rata, gaya dari jalan itu diteruskan ke pegas peredaman. Dengan melakukan simulasi di Simulink ini, kita dapat melihat bagaimana variasi redaman mempengaruhi kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Misalnya, redaman besar membuat kendaraan lebih stabil tapi lambat bereaksi, sedangkan redaman kecil membuat respon cepat tapi mudah bersosialisasi. Nah, di sini sendiri itu ada MC, MS, K1, C1, K2, dan C2. Nah, untuk di Simulink sendiri itu dimulai dari peta ini, terus ada juga gain, integrator 1, terus langsung keluar ke scope, dimana ada juga lanjut ke bawahnya, yaitu ada gain 2, gain 3, gain 1, integrator 2, integrator 3, lanjut ke scope lagi teman-teman. Nah, begitulah penjelasan dari saya. Untuk sumber saya sendiri itu saya menggunakan buku-buku yang ada di drive Bapak sendiri. Untuk sumber-sumber itu ada buku, ada juga ringkasan dari video yang Bapak berikan, dan juga materi yang Bapak berikan di dalam kelas. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya itu pemodelan sistem dinamik ini memungkinkan kita untuk dapat memahami perilaku sistem sebelum implementasi nyata. Selanjutnya, itu Simulink ini memudahkan pembuatan model dan simulasi sistem kontrol tanpa menulis persamaan manual. Nah, selanjutnya itu ada kontrol PID ini, di mana terbukti efektif untuk memperbaiki kinerja sistem dan mengurangi error ini. Nah, model seperti tangki cairan, mass spring damper, motor DC, dan suspensi kendaraan itu adalah contoh nyata penerapan teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup pada presentasi pada kali ini, saya akan mempraktikkan pemodelan yang saya jelaskan tadi ke dalam Simulink langsung. Jadi teman-teman boleh banget untuk menonton lebih lanjut untuk dapat mendapatkan penjelasan mengenai
Simulink dan juga kita akan mencoba Simulink di blok-blok tersebut dan juga kita akan mengerang blok-blok tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik-grafik yang saya akan bikin di Simulink dan blok-blok yang digunakan. Jadi, yang pertama-tama kita buka Simulink terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita akan mencari ramp terlebih dahulu, terus ada gain, terus ada sum. Nah, untuk pemulihan pertama kita menggunakan blok-blok dari tiga ini. Nah, selanjutnya itu kita akan mencari gain 2. Gain 2. Gain 2. Oke. Sebentar ya, teman. Oke. Selanjutnya itu kita bakal pilih gain lagi, teman-teman. Nih. Nah, selanjutnya itu kita bakal memilih wait ya. Selanjutnya itu kita akan memilih uh, scope. Kita bakal mencari scope. Kita taruh di sini. Selanjutnya itu kita mencari derivatif. Nih, itu kita taruh ke bawah sini. Nah, setelah ini kita membuka gain lagi. Gain. Mencari gain lagi. Untuk gain yang ini, itu kita dapat membalikan gainnya dengan uh, memencet simulation, terus sebentar ya teman, dengan dapat memencet format, terus kita balikan begini seperti ini. Nah, udah pas untuk ini. Selanjutnya itu kita dapat menyambungkan masing-masing dari blok-blok ini seperti ini. Nih, nih. Terus ini juga ke sini. Nih, terus dari sini terus sebentar ini kita tarik dulu. Kita
Terus kita dapat menyambungkan ini ke sini. Nah, habis itu setelah selesai ini kita dapat mengeramnya sehingga hmm, sehingga nanti dapat kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk kemudian, nah demikian kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf. Uh, Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih buat teman-teman sudah menyimak. Dengan ini saya akan menutup video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.